Halo, nama saya William Jonathan Octavian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya William Jonathan Octavian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah PPKN. Demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian: demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos adalah pemerintah atau berkuasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan itu adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Di sini ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Yang kedua ada menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menyatakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang ketiga ada menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Prinsip demokrasi pendidikan. Yang pertama, keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara. Yang kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Dan yang ketiga, suatu ikatan erat dengan cita-cita nasional. Hubungan demokrasi dan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Di sini ada tujuan dalam pendidikan demokrasi. Apa sih sebenarnya tujuan dalam pendidikan demokrasi itu? Di sini saya akan membantu menjawab. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Selanjutnya, ada pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Bagaimana sih pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia untuk sekarang ini? Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Yang pertama itu ada dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama itu berbunyi seperti ini. Tiap-tiap warga negara
berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat yang kedua berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Nasional. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerima seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhusyuan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Warga negara yang memiliki kemampuan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Dan yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dan kedua ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Dan yang ketiga itu ada tantangan kehidupan global. Terus apa sih solusi untuk menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi? Yang pertama itu ada upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kedua ada pengikatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dan yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Keempat, peningkatan kualitas guru. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan guru. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya William Jonathan Octavian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Thank you.